tidak menetapkan cara apa atau harus yang bagaimana, silahkan mengeksplorasi terlebih dahulu baik di BDA maupun AI begitu. Nah, tadi kita lihat sebagai apa, pengamatan atau sebagai catatan yang tadi ditanyakan, yaitu tadi ya yang mana sih gitu ya, yang mana. Jadi silahkan apa saja caranya boleh. Ya, apa saja boleh. Ini udah judulnya autoregresi. Auto, jadi regresi terhadap dirinya sendiri. Ya, artinya ruas kiri, ya ini gambar. Ini kita lihat nih, XT, XT-1, XT-2, XT-3. Ya, si Y-nya itu ya adalah XT di sini kalau kita lihat. Si A atau sebelah kanan atau kiri ini ya, A matriksnya di kiri, itu juga suatu XT sebelumnya gitu. XT sebelumnya. Jadi fungsi dari XT sebelumnya. Jadi kita bisa lihat di sini fungsi dari ini. Nah, XT-1, XT-2, XT-P. Dan ini yang kita juga bisa sebutkan regresi linier dari sisi bentuk fungsi ruas kanan itu XT-1, XT-2, XT-P itu hanya pangkat 1. Linear lebih spesifik lagi auto gitu ya, auto regresi linier begitu. Karena ini tadi ya, yang Y itu adalah XT, atau saya menulis AX sama dengan B, maka si A ini adalah nilai-nilai XT-1, XT-2, XT-P. Yang X atau unknown-nya adalah C, V1, V2, dan sampai dengan VP, unknown-nya yang dicari. Ya, ini diberi contoh sederhana sekali, sangat jelas gitu, runtut ya. Sehingga nah terus mau seberapa panjang Bu? Apakah sampai XT-5 atau cukup XT-2? Nah, ini semakin panjang tentunya semakin teliti, tetapi juga semakin banyak parameter yang ditentukan begitu. Kalau di statistik biasanya kemudian ada uji apakah koefisien ini signifikan atau tidak ya, parameter C1, V1, V2. Jadi ini disebut regresi atau autoregresi, juga linier. Mungkin ketemu dengan datanya Pak Didit atau caranya Pak Didit tidak linier nanti di business intelligence atau financial math begitu ya. Oke, jadi ini kita udah jelas ya. Jadi contohnya kalau model yang dipilih memberikan hasil seperti ini gitu, yang merah yaitu. Yang merah yang XP berarti artinya yang merah itu yang model, yang data itu yang buruk naik turunnya, osilasinya begitu. Ya. Nah, ini terus diperbaiki lagi misalnya ya sampai berapa banyak. Nah, itu sebabnya banyak berkembang metode untuk mendapatkan hasil terbaik begitu ya. Jadi silahkan yang sudah punya data sendiri, misalnya usia, saya sarankan boleh pakai data yang di koleksi sebagian dari berbagai fitur, mungkin salah satu fitur fungsi dari atau fitur itu fungsi dari dirinya sendiri ya kalau autoregresi ya. Terus dibuat list seperti ini boleh ya. Ini jelas sekilas ya tidak bagus sekalipun udah sampai eksperimen 5.
Nah ini dia tidak meng-capture yang tinggi-tinggi, kemudian oke, dibuat differencing dulu nanti begitu. Nah terus yang Denny tadi, sinus kosinus gitu ya. Nah terhadap indeks kalau sebelah horizontalnya atau X-nya, atau data saham sebagai fungsi indeks. Sebenarnya itu nggak tepat juga ya, nggak tepat gitu ya. Tapi itu tadi model bisa macam-macam. Semoga bisa menjawab ini Mbak siapa? Michael. Ya, ada lagi? Supaya ada luaran untuk kegiatan AI dalam 1 bulan ini gitu ya. Mas Setia, jelas enggak ini? Jelas, Bu. Baik. Kalau researcher biasanya udah terbiasa, sekalipun mungkin matematikanya enggak terlalu biasa menuliskan, tapi kalau udah biasa pakai ya lama-lama tahulah. Iya, betul, Bu. Iya. Data science itu seperti itu saya lihat ya, menguntungkan buat non-mathematician, para sosial, deeper-nya itu nggak diminta banyak-banyak. Bahkan para penjual keilmuan data science itu dengan confidence-nya menuliskan bahwa tidak perlu matematika gitu ya. Karena codingnya udah ada semua. Tapi saya kira untuk bisa menjadi mengembangkan lebih baik, dasar matematikanya perlu diketahui kalau bersama dengan kami begitu. Oke, Mas Julius, any comment supaya ada komen? Enggak, Bu. Saya baru tahu ada auto regression karena sebelumnya kan kalau di biostatistik kan ya nggak menguji apa namanya tadi ya ada residu apa uji normalitas dan sebagainya itu kan hanya residu dalam rangka untuk lihat distribusi datanya gitu. Soalnya tadi menarik untuk forecastingnya gimana. Oh, Apa namanya auto regressionnya itu smoothing ya. Ya, ya smoothing, makanya ada smoothing diperhalus gitu ya, diperhalus data yang apa osilasinya cukup tajam, diperhalusnya bagaimana caranya? Bisa dengan differencing begitu ya. Baik, kalau auto regresi ini datangnya dari statistik sih, jadi mungkin mainnya kurang jauh. Pak Julius mainnya kurang jauh. Nunggu kuliah berikutnya, jadi nanti ada data, misalnya ada osilasi, kemudian ada noise di situ, kita harus bisa mendekomposisi apa data sehingga trennya tahu, terus osilasinya tahu, dan residunya tahu, yang penuh dengan noise itu tahu. Saya kira kalau di Google namanya ETS gitu, dekomposisi sinyal ETS gitu, misalnya decomposition ETS. Mau share Pak Surya? Iya. Hey. Sedang aku carikan yang tadi ditanyakan. Ya, baik. Mumpung Pak Surya ini sudah mulai lagi mengisi, silakan. Ya, silakan menyiapkan pertanyaan yang kira-kira menantang kita untuk bisa menggali lebih dalam untuk berbagai forecasting type. Yang jelas data ini masih numerical ya, jadi enak ya, masing-masing sama-sama numerical gitu. Ya, salah satunya terlihat. Jadi ada cara untuk mendekomposisi, misalnya datanya seperti ini,
sales itu kan ada naik turunnya, tapi ada tren naiknya. Tren naiknya itu bisa diikuti. Terus apakah itu ada seasonalnya? Jadi mingguan atau bulanan, ini adalah seasonalnya. Kemudian residunya. Residunya apakah ini sudah ke white noise atau belum, itu bisa diukur. Residu itu differencing itu ya? Ya, residu itu adalah ya antara Selisih hasil prediksi dikurangi dengan aslinya. Jadi ini seperti host winter itu bisa mendekomisi menjadi 3 dan mengembalikan ke aslinya mirip gitu, artinya memprediksi memakai 3 ini. Nah, residunya itu adalah selisih dari yang asli sama antara ini tren sama seasonal sama level, ada level lagi ya, persamaannya ada di sini. Jadi googlingnya adalah ini ya, decompositions pakai ETS atau apa. Ini nanti akan dapat banyak example. time series, E-nya itu exponential time series, right? Exponential ya. Iya. Ya, itu nanti dicari. Jadi selalu seperti ini. Ini dia. Ini contoh yang paling sering. Ini adalah datanya apa? Banyaknya penumpang pesawat. Data aslinya seperti ini. Jadi dari tahun ke tahun itu akan naik turun, semakin lama semakin banyak, tetapi tergantung bulannya. Bulan Desember mungkin lebih banyak daripada bulan yang lain. Nah, ini trendingnya begitu kan. Tapi ini terlihat dengan sangat bagus seasonnya. Jadi walaupun kecil, tapi bisa dilihat. Nah, berarti ada cara untuk mendekomposisi ini menjadi beberapa komponen. Ini saya kira bisa dicari di visit di sini kemudian. Nah, oke, saya suka kuliahnya dia ya, Jason Brownlee. Mungkin ini dipelajari. Ini contohnya banyak sekali dari dia sampai deep learning dan cukup mudah diikuti karena dia punya program sendiri. Nah, tadi caranya mengkomposisi bisa pakai perkalian, bisa pakai penjumlahan. Jadi kalau damping, oscillations damping kayak ayunan sederhana dari keras kemudian melemah itu kan karena sinus kemudian dikali eksponensial ya kan. Nah, itu bukan aditif model tapi itu multiplikatif. Ini dia perkalian. Jadi level dikali tren kali misalnya trendingnya adalah eksponensial, terus seasonality-nya itulah sinus gitu. Ya. Nanti muncul dekomposisi. Yang matematikanya kayak apa? Salah satunya adalah Hodge-Winter tadi. Nah, ini pakai apa? Stat models. Import ini seasonal decompose, tinggal pakai nanti akan ketemu hasilnya. Jadi sinyalmu seperti apa, ini tinggal diikuti saja, maka 4 ini akan ketemu. Nah, setelah ini mengerti, baru ngomong soal forecasting. Misalnya A5
kemudian neural network atau keduanya. Jadi trennya itu pakai ARIMA, tapi kemudian yang ribet yang kecil-kecil itu pakai neural network misalnya, itu menjadi hybrid, itu akan jadi sangat kuat. Oke, itu tambahannya. Baik, terima kasih. Any comment, Mbak Ratu? Supaya ada suaranya. Ada Belum, Bu. suaranya, ada wajahnya. Halo? Ya, Belum, Bu. Belum ada komen. belum. Ya, jelas enggak? Saya mencoba, Bu. Ya, baik. Ada? Kalau ditambahin nanti enggak melenger, jadi biarkan pada sampai pada fitting ini. Jadi fittingnya macam-macam. Fitting versi moving average, autoregresi, ya, atau dengan istilah smoothing, apalagi kemarin interpolasi, ya. Ada lagi nggak komentar? Siapa yang ikut di sini ya? Sebelum supaya masing-masing semua beri komentar. Lea, jelas nggak? Ya, Bu. Jelas nggak? Ya, Bu, sedikit. Sedikit. Banyaknya kemana ya? Mungkin bisa jadi masalah, bisa ditanyakan. Jadi teman-teman bisa menggunakan data klasik yang kemarin sebagai belajar, misalnya fuel consumption, misalnya ya, Lea pakai itu datanya ya. Apakah punya pola seasonal, ada tren sepanjang waktu itu, kemudian melakukan prediksi dengan autoregresi misalnya, boleh. Jadi diambil satu kolom saja bagi yang tidak punya data. Ya, bagi yang punya research, Mas Setia misalnya atau Yosi, boleh menggunakan yang lain. Nah, sebelum saya lupa, tanggal 21 sampai 22 itu Mas Yosi dan Pak Yohanes itu akan presentasi makalah gitu ya, di mana Mas Yosi itu memperkenalkan IoT di perusahaannya, kemudian bagaimana itu diterangkan di dalam seminar 21 sampai 22. Jadi silahkan, semoga bisa join tanpa harus bayar gitu ya, sehingga bisa dengar-dengar sembari mengerjakan yang lain. Kemudian Pak Yohanes itu aplikasi ARIMA untuk data script tesisnya begitu. Jadi data gas NH4 itu di tanggal 21 sampai 22. Jadi yang angkatan ini yang sudah ikut conference adalah Mas Yosi. Saya ingin mengusahakan yang lain tidak sempat, jadi hanya satu saja yang bisa menulis, kemudian saya rapikan begitu untuk bisa terlibat di conference. Besok 21-22 diselenggarakan oleh UKSW, Conference Internasional FSM dengan Biologi. Oke, tidak ada komentar lagi, Pak Anggi? Ada pertanyaan lagi, Pak Anggi? Nggak ada, Bu. Jangan lupa kirim videonya. Baik, pasti. Ya, silakan, terima kasih. Ya, jadi kalau ada bertanya itu berarti mencermati apa yang tidak tahu, gitu kan? Berarti bisa mengikuti, gitu. Terima kasih. Saya kira itu saja ya hari ini. Jadi 731, tidak masalah, supaya bisa merekam sendiri, mengolah sendiri, mengeksplorasi sendiri. Kalau waktunya masih terasa panjang untuk
bisa belajar, silahkan. Begitu, saya sudah menyiapkan mathematical fundamental yang untuk terkait dengan AI yang di bagian deep learning-nya, tapi tidak usah begitu supaya tidak terlalu banyak secara matematik gitu. Baik, itu saja. Saya kira saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih.